Halo, selamat datang di segmen analisa. Salah satu berita yang paling banyak kalian minta untuk aku dalami adalah mengenai peristiwa yang terjadi di Malang, Jawa Timur, di mana ada seorang buah hati ya, usianya masih sekitar 3,5 tahun, inisial CA, putri dari Agnia Punjabi, ini mendapatkan perlakuan yang sangat menyedihkan dari susternya sendiri, inisialnya IPS, usia 27 tahun. Di CCTV kita bisa melihat bahwa ya ampun, perlakuannya sebegitu banget ya. Makanya sampai banyak adegan-adegan yang ini udah kayak film action aja. Itu kan efeknya banyak biru-biru di bocah usia 3,5 tahun ini. Biru-birunya tuh di mata, kemudian di pipi, bahkan bagian tubuh lain juga banyak banget. Padahal ini lucu banget loh. Apa sih yang ngebuat suster ini begitu emosional? Bahkan kalau aku lihat dari netizen pun sekarang, walaupun pada umumnya semuanya adalah prihatin, tapi ada yang menyalahkan juga ibunya. Misalnya, makanya Bu, kalau punya anak itu dirawat sendiri, nggak usah pakai suster. Aku tuh mikirnya, kok bisa ya pola pikir orang masih ada yang sebegitu dangkalnya. Terus juga ada yang mengatakan, kenapa nih kok ibunya ini justru malah mempublikasikan foto-foto dari putrinya ini ke sosial media tanpa di-blur gitu. Bukannya si pelaku ini, suster ini kan bukan orang kaya raya, tidak punya power, bahkan pun sangat gampang sekali diciduk karena ada di tempat dia tinggal, bahkan juga sudah ada barang bukti dan juga alat bukti, yakni adalah CCTV. Jadi dia nggak akan mungkin bisa kabur atau melawan dari proses hukum. Kenapa sih harus dipublikasikan? Apa nggak kasihan nanti dengan buah hatinya pada saat dewasa nanti melihat jejak digital seperti itu? Well, ini adalah bagian yang pro dan kontra, tetapi coba kita pahami terlebih dulu apa sebenarnya motif ataupun juga hal yang terjadi di balik peristiwa ini. Kalau keterangan dari Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto, bahwa saat ini suster IPS itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum kita bahas lebih lanjut, coba kita lihat ada satu video si suster ini lagi di sebuah mobil bersama dengan kedua orang tua korbannya, kemudian ditanya-tanya, apa yang kamu lakukan? Begitu sangat emosional. Wajahnya cantik sebenarnya ya, tapi ya begitu kelakuan yang gak nyangka banget ya. Selugu ini wajahnya, tapi pada saat melihat CCTV bisa segitu berbeda banget perilaku dan juga wajahnya. Saya cuma pakai buku aja katanya. Selama ini kamu ngapain sama dia juga gitu. Karena ibunya juga cerita beberapa kali itu sempat ngelihat biru-biru di badannya buah hatinya. Tapi waktu itu dibilangnya alasannya karena terjatuh atau berantem sama temannya atau kakaknya atau saudaranya. Dan ibunya percaya begitu aja. Ya ampun, pakai buku, dicubit-cubit. Kita udah ada semua. Kalau kamu nggak gede makin parah. Ini di sini ada polisi datang buat kamu. Iya, aduh. Kamu nggak mau di rumah saya. Ya ampun. Sampai segitunya ya, apa ya yang ngebuat dia sampai sebegitunya. Jadi kejadiannya adalah menurut Kapolresta Malang Kota, ini terjadi di Perum Permata Jingga, Kecamatan Lowokwaru, Malang, Jawa Timur, pukul 04.18 WIB, sekitar sahur, pada Kamis 28 Maret 2024. Ini adalah puncaknya ya, yang sampai ngebuat biru-birunya begitu masif. Awalnya sih pada saat sudah kelihatan seperti itu, suster ini bohong sama orang tuanya, bilang gini, Bu, ini si Ade ini dia ada cedera katanya karena terjatuh, tapi yang namanya juga orang tua gitu ya. Kalau ada sesuatu hal yang janggal, pasti akan ada kayak rasa yang aneh begitu. Bahkan kalau kita lihat secara kasat mata aja, masa jatuh kok tipikalnya seperti itu di mata, kemudian di beberapa bagian biru-biru, masa jatuhnya bolak-balik kan aneh banget. Kalau jatuh kan biasanya akan bisa kelihatan ini direkonstruksi, oh jatuh di kepala, kemudian muter kena A, B, C, dan D. Tapi ini kan ada di banyak bagian yang berbeda. Terus juga di CCTV akhirnya pada saat keluarga ini melihat CCTV, dibukalah di VR-nya, ternyata ya peristiwa seperti itu. Kalian cek aja di Instagram Kudian Jasa Sumara, follow di sana, aku tunjukkan di situ. Itu kan bagiannya luar biasa banget. Si
buah hati ini itu dilempar sama buku, terus dikasih minyak angin, terus juga di towel-towel seperti itu, dan dia nggak bisa bayangin ya, karena kan CCTV itu kayaknya nggak ada suaranya, kita cuma bisa ngelihat bagian videonya doang, tapi audionya tuh nggak ada. Aku yakin banget si buah hati ini pasti nangis kesakitan, dan dia nggak bisa melakukan apapun. Dan ternyata pada saat kita melihat kejadian ini, itu banyak yang bilang nggak mungkin deh, ini kalau cuma kejadian ini baru pertama kali. Karena seperti dikatakan dari ibunya, beberapa kali itu dari si suster ini sudah ikut sama mereka tuh hampir setahun. Nggak ada hal-hal yang aneh gitu. Di setahun terakhir ini memang beberapa kali kelihatan putrinya itu ada kayak biru-biru di kaki ataupun juga tangannya, tapi dikatakan itu adalah kayak mungkin lagi berantem dengan, ya bercandaan dengan yang lain, saudara atau kakaknya atau siapapun, dan orang tuanya percaya-percaya aja. Pada saat marah-marah begini, orang tuanya tuh bilang begini, kamu tega banget ya sama kita ya, kamu itu sudah saya manusiakan loh, saya tuh berusaha memanusiakan manusia banget. Ada makanan apa yang kita makan, itu juga yang kamu makan. Setiap aku beli martabak, bakso, apapun, pizza, semuanya, kalau kita makan, ya kamu juga harus makan. Apapun yang kamu butuhkan juga kita bantu, tapi kamu pelakuannya seperti ini. Kalau dari pihak kepolisian sih, hukuman yang akan diberikan pasalnya ini, kalau aku lihat dari pasalnya adalah pasal 80 ayat 1 Jungto pasal 76 dengan pidana penjara maksimal 3 tahun 6 bulan atau denda sampai 72 juta rupiah. Ini pelaku penganiayaan terhadap anak yang bisa dijerat dengan hukuman tersebut. 3,5 tahun menurut aku terlalu ringan ya. Mungkin kalau untuk luka-lukanya di buah hati ini paling juga seminggu 2 minggu udah hilang. Tapi kalau untuk luka batinnya, ini yang menurut aku bakal terus ada traumanya. Bahkan sekarang kalau aku lihat dari orang-orang bilang bahwa apa jangan-jangan suster ini psikopat, anjas. Kalau aku lihat sih ada potensi mengarah ke sana juga teman-teman. Karena kan psikopat itu dia merasakan kayak ada kesenangan pada saat dia tuh menyakiti makhluk hidup, baik itu hewan ataupun juga manusia. Dia tuh psikopat itu adalah ada bagian di otaknya yang ini bawaan dari lahir ya, itu yang sarafnya terputus, jadi dia nggak punya empati. Tapi kalau sosiopat perilakunya sama, tetapi itu adalah karena faktor lingkungan. Biasanya mungkin kayaknya nih ya, dugaanku nih, si suster ini zaman kecilnya dulu sering diperlakukan seperti itu sama orang tuanya. Jadi dia tuh kepikiran bahwa kalau ada anak susah makan, susah minum obat, nggak bisa diatur, ya dibegitukan aja. Ini adalah salah satu bagian yang nggak bisa dipungkiri, harus hati-hati kalian pada saat akan meng-hire seseorang untuk buah hati. Kalau aku lihat dari kedua hal ini, apakah psikopat atau sosiopat, ya harus dicek secara langsung dari kedokteran nanti di ronsen, di X-ray ya, lebih tepatnya, untuk dilihat apakah sarafnya terputus atau enggak. Tapi paling tidak dia ini adalah sosiopat sih teman-teman. Dan kemungkinan besar kalau dia sosiopat, karena memang dulu waktu kecilnya dia pernah merasakan atau mendapatkan perlakuan seperti itu. Coba nih buat orang tua zaman sekarang, kan ya aku nggak bisa kontrol ya kalau buat yang sudah terjadi dulu-dulu. Tapi kalau yang buat sekarang, kalian atas nama mendidik buah hati dengan menggunakan kekerasan, nggak bisa belajar, hajar. Kita tahulah bagaimana memukul yang untuk memberikan pendidikan atau memukul karena kita itu nggak bisa mengontrol emosi kita. Jadi efeknya sampai dewasa seperti ini. Ataupun juga untuk kalian yang masa kecilnya itu mendapatkan perlakuan yang sudah di luar normal. Bukan sekedar cuma dicubit atau apa, tapi sudah sampai bernoda-noda merah sama orang tua kalian. Kalau kalian ngerasa bahwa emosionalnya, namanya tuh inner child ya, ada luka-luka batin, ya kalian harus ke psikolog sih, harus disembuhkan. Kalau nggak ke psikolog pun ya kalian, ya kalau memang apapun alasannya, kalian coba pahami apa itu inner child, cari di YouTube, kalian berdamai dengan diri sendiri, agar kalau kalian tidak selesai dengan diri kalian sendiri, nanti kalian akan memberikan perlakuan yang kalian dapatkan itu untuk orang lain. Kalau kalian punya anak, anak kalian akan digitukan juga. Sedikit emosional aja itu bisa memancing semuanya. So, hati-hati ya teman-teman ya. Terus untuk kritik yang katanya sibuk kerja, aku nggak setuju sama sekali, karena di era zaman sekarang, bagi aku pribadi, orang tua ini sudah sangat luar biasa loh, menyediakan buah hatinya tuh suster.
suster juga pasti mahal dong gajinya, dia kan fokus untuk ngurus buah hatinya. Ya, menurut aku nggak masalah ibu itu berkarir, atau juga masih dipantau, masih juga diberikan ekstra dan sebagainya. Yang bermasalah adalah misalnya kalian tidak bisa kalian fokus ngurus buah hati, tapi emosionalan, tapi ditelantarkan, itu menurut aku yang parah. Tapi kalau untuk kejadian ini aku tidak melihat ada poin kesalahan dari orang tuanya, tapi ini adalah bagian yang memang satu hal yang nggak bisa dikontrol. Terus mengenai apakah layak foto-fotonya itu dipublikasikan, jujur aku sih ngerasa agak sayang ya. Aku sangat menyayangkan sekali ya. Tujuannya apa dipublikasikan? Bukannya si pelaku ini sudah ditangkap, tinggal sama mereka, alat bukti sudah kuat, nggak perlu dikawal netizen juga sebenarnya sudah oke-oke aja. Tapi kenapa ini dipublikasikan? I don't know. Apakah ada alasan sesuatu hal yang mungkin kalau dipublikasikan sampai viral, hukumannya akan lebih maksimal? Ya, nggak tahu juga. Karena bagian ini ya serba subjektif. Baik ataupun layak di mataku, belum tentu layak ataupun juga baik di mata kalian. Begitupun juga sebaliknya. So, sementara itu yang bisa aku update mengenai peristiwa yang berasal dari Malang ini. Terima kasih sudah menonton. Terakhir, tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTokku Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.